Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Ardian Fazlur Rahman dengan NIM M0403241113 dari Paralel 1 mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir proyek saya, yaitu menganalisis dan meredesain fitur pengirim pesan pada aplikasi G2G atau aplikasi gamer to gamer. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke desainnya, jadi mari kita pahami dulu konteks dari produk yang saya analisis ini, yaitu G2G atau Gamer to Gamer adalah sebuah platform marketplace berskala global yang memfasilitasi transaksi produk digital, khususnya tuh pada aset game seperti jual beli akun, item dalam game, hingga jasa coaching atau boosting. Kemudian dari sekian banyak alur yang ada di aplikasi ini, saya memilih tas mengirim pesan atau mengirim chat kepada penjual sebelum melakukan transaksi. Nah, mengapa tas ini penting? Karena transaksi digital antar negara itu umumnya tuh rawan penipuan, rawan scam gitu. Jadi komunikasi awal tuh sangat penting untuk membangun kepercayaan. Pembeli itu butuh memastikan stok, garansi, dan respon penjual sebelum bayar. Jadi kalau misalkan proses chatnya terhambat, pembeli itu jadi cenderung batal beli gitu. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana kondisi aplikasi G2G yang ada saat ini. Jadi bisa dilihat di sini di bagian halaman produknya. Nah, tombol chat itu kalau di aplikasi G2G yang lama itu adalah yaitu perlu di scroll dulu baru muncul halaman chatnya, tidak seperti yang buy now. Dia ini stay gitu. Jadi itu eh, pengguna tuh cenderung harus nge-scroll dulu dan sampai bolak-balik gitu untuk menemukan tombol chatnya. Nah, eh, oke, seperti itu. Kemudian dari masalah tersebut saya melakukan proses ideasi. Jadi di sini eh, metode yang saya gunakan adalah reverse brainstorming. Jadi itu eh, alih-alih untuk memikirkan solusi terbaik, saya tuh mencoba memikirkan ide yang terburuk dulu. Nah, gimana sih cara membuat pengguna baru gitu-gitu makin kesulitan saat mau menghubungi penjual antar negara? Nah, the worst ideas yang pertama itu bagaimana kalau kita tuh menyembunyikan tombol chat di dalam menu yang sangat dalam. Terus worst ideas yang kedua itu bagaimana kalau kita tuh membiarkan kolom chat tuh kosong tanpa bantuan kata-kata sedikit pun gitu. Jadi user tuh mengetiknya secara manual. Lalu worst ideas yang ketiga itu adalah bagaimana kalau kita tuh nggak pernah menunjukkan apakah tuh penjual lagi online atau enggak. Nah, dari ide-ide terburuk tersebut, saya membalikannya menjadi solusi yang inovatif. Solusi yang pertama itu meletakkan tombol chat itu langsung di halaman produk dan selalu terlihat. Terus, solusi yang kedua itu adalah menyediakan smart chat templates atau quick chat seperti apakah ini tersedia atau ini udah barangnya ada gitu. Kemudian yang ketiga tuh integrasi fitur real time auto translate. Kemudian solusi yang keempat itu adalah indikator last online dari penjual. Nah, tentu nggak semua bisa langsung dieksekusi gitu. Saya mengevaluasi solusi-solusi tadi itu menggunakan value versus effort matrix gitu. Nah, saya tuh mempertimbangkan alternatif solusi yang dipertimbangkan itu. Yang pertama itu adalah quick chat. Kelebihan dari quick chat sendiri ini adalah sangat mudah diimplementasikan. Langsung menghilangkan beban kognitif pengguna saat karena tinggal klik doang. Tapi itu kekurangannya tuh pilihan kalimatnya itu terbatas pada template yang disediakan oleh sistem. Lalu yang kedua itu adalah real time auto translate. Kelebihannya itu bisa menghancurkan ibaratnya kayak menyederhanakan bahasa secara total gitu, bahasa sesuai bahasa yang kita gunakan. Tapi itu dan sangat berguna buat antara penjual dan pembeli dia lintas negara gitu. Tapi itu kekurangannya tuh pembuatannya tuh kompleks dan butuh integrasi API penerjemah.
Kemudian floating chat button. Kelebihan itu tuh tombol obrolan selalu terlihat tanpa harus scroll. Tapi kekurangannya itu adalah ada risiko buat menutupi konten penting lainnya di layar mobile. Kemudian voice to text translate. Kelebihannya itu tuh cepat diucapkan, tapi itu kekurangannya nggak cocok dengan mental gamers yang jarang menggunakan VN di tempat umum atau ketika fokus main game gitu. Nah, jadi solusi yang terpilih adalah Smart Chat Templates dan Auto Translate gitu. Dikombinasikan dengan perbaikan tombol navigasi. Jadi itu hubungannya dengan problem statement dan UX goals itu adalah keputusan ini tuh diambil karena langsung menjawab masalah dari kecemasan penggunaan bahasa pada persona. Secara UX goals, ini tuh secara signifikan dapat mengurangi time on text dan mencegah action sleep. Nah, kemudian kita tuh memasuki tahap perancangan. Ini adalah workflow dari solusi saya. Jadi tuh skenario-nya adalah eh, pengguna tuh mencari akun Mobile Legends yang udah dia cari sebelumnya. Nah, kemudian dia tuh menanyakan stok, lalu dia setelah buka produknya, dia tuh bakal ke room chat dan menanyakan stok kepada penjual. Kemudian karena penjualnya lagi offline, dia tuh keluar aplikasinya. Jadi ketika penjualnya udah bales, terus pembelinya itu eh, mengecek chatnya itu di ruangan chatnya gitu. Jadi seperti itu. Huh. Nah, value utamanya itu adalah mempercepat waktu penyelesaian tugas dan menghilangkan kebingungan navigasi. Desain sistem yang konsistensinya itu adalah menggunakan pola bottom navigation dan desain bubble chat yang konsisten. Nah, perubahan yang dilakukan adalah yang pertama itu adalah tombol tombol eh, yaitu yang pertama adalah menyeimbangkan visual hierarki. Jadi tombol obrolan kini diperbesar dan diletakkan berdampingan secara proporsional dengan beli sekarang gitu. Jadi itu memperbesar ukuran target dan meletakkannya di area time zone yang dan membuat aksesnya menjadi cepat menekan tombol beli gitu. Jadi kemudian mencegah salah klik. Jadi dengan memberikan ruang dan batas yang sangat jelas antara fitur obrolan dan fitur pembelian, desain ini tuh secara aktif mengatasi masalah action slips, yaitu pengguna tuh nggak sengaja menekan beli ketika hanya ingin bertanya. Kemudian akses tanpa hambatan, jadi posisi tombol tuh dibuat statis atau fix di bagian bawah layar. Jadi tombol tidak bakal tertutup atau hilang ketika melakukan scroll. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke solusi desain persona. Nah, yang pertama itu adalah user user pain point. Jadi masalah mengalami kecemasan dan beban kognitif tinggi saat harus merangkai pesan dalam bahasa Inggris untuk penjual internasional, serta sering salah klik ke tombol pembayaran karena tombol cat awal yang tersembunyi. Ini ada di user persona saya di LKP sebelumnya. Nah, solusi desainnya itu adalah mengintegrasikan smart chat templates atau quick chat dan auto translate di ruang chat serta memperjelas posisi tombol chat di halaman detail produk. Nah, hal ini tuh untuk menerapkan prinsip recognition rather dan recall and error prevention agar pengguna pemula seperti persona yang saya wawancarai itu Prima dapat langsung menanyakan ketersediaan akun dengan yakin tanpa takut terkendala bahasa maupun salah klik navigasi. Nah, ini merupakan desain sistem dan style design yang dibuat pada LKP11. Jadi rancangan komponen UI seperti tipografi, icon, dan widget itu dibuat agar selaras dengan panduan gaya visual pada LKP11 yang sudah ada. Konsistensi ini tuh sengaja dipertahankan agar pengguna tuh nggak perlu lagi beradaptasi dengan tampilan baru karena identitas desain visualnya tuh udah cukup kuat dan efisien dan minimalis. Nah, kemudian kita masuk ke user testing plan. Nah, tujuan melakukan testing ini sendiri adalah
mengevaluasi efisiensi alur atau tax flow baru dalam menanyakan ketersediaan produk kepada penjual di aplikasi G2G. Kedua, mengidentifikasi apakah tombol fix chat dan penambahan fitur smart chat serta auto translate berhasil mencegah action slips dan menurunkan beban kognitif pengguna saat berkomunikasi. Yang kedua adalah metode yang digunakan. Jadi itu metode yang digunakan adalah task based usability testing secara unmoderated asynchronous dan menggunakan platform mesh untuk 4 atau 5 partisipan. 4 sampai 6 partisipan. Nah, moderated usability testing dan wawancara. Kemudian tuh ada dua lagi, yaitu mode usability testing secara moderated atau dan wawancara secara online. Itu untuk satu partisipan aja. Guna menggali insight kualitatif secara mendalam. Kemudian yang ketiga adalah profil partisipan. Jumlahnya itu adalah ini harusnya 5 sampai 7 karena saya share ke teman saya ada 5 sampai 7 partisipan. Lalu karakteristiknya itu adalah mahasiswa atau gamers dengan rentang usia 18 sampai 24 tahun yang tertarik bertransaksi produk digital. Namun memiliki kecemasan atau kurang percaya diri ketika harus berkomunikasi bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Inggris dengan penjual internasional. Nah, metrik stability-nya itu adalah sukses rate-nya yang diharapkan adalah lebih dari 80%, satisfaction-nya itu 3 sampai 5, misclick rate-nya itu di bawah 30%, dan average time spend-nya itu di bawah 2 menit. Kemudian skenario pengujian. Jadi, 5 partisipan tuh bakal diberikan tautan maze dan menggunakannya secara mandiri atau asinkronus. Lalu satu partisipan akan saya dampingi langsung melalui Zoom untuk sesi observasi dan wawancara. Perangkat pendukungnya itu device pribadi milik masing-masing partisipan dan platform mesh. Lalu teks instruksi atau tugasnya adalah bayangkan Anda sedang mencari akun Mobile Legends dan menemukan satu akun yang cocok. Namun sebelum membeli, Anda ingin memastikan ketersediaan produk tersebut kepada penjual. Nah, gunakan aplikasi untuk menghubungi penjual, tanyakan stoknya menggunakan template obrolan quick chat yang ada, kemudian kembali ke halaman utama untuk mengecek balasan pesan Anda. Nah, ini dia hasil dari user testing yang udah saya lakukan. Nah, jadi itu di tugas pertama ini adalah menghubungi seller untuk menanyakan produk tersedia masih ada. Jadi ini dari halaman utama sampai kemudian ke eh, detail produk dan ke halaman menanyakan chat. Nah, ini tuh 100% sukses rate dan miss click rate-nya adalah hanya 25%. Ini tentu dalam masih dalam harapan dari sesuai tadi gitu. Nih, metrik usability-nya masih sesuai. Kemudian langkah kedua yaitu buka kembali percakapan dengan seller untuk melihat apakah balasannya udah dibalas atau belum. Nah, sukses rate-nya lagi-lagi 100% sukses rate dan miss click rate-nya itu ini berkurang drastis jadi 6,3%. Ini tentu masih dalam harapan metrik matriksnya gitu. Ini juga untuk menggunakan fitur dari Translate. 100% sukses rate, tapi misclick rate-nya itu naik naik jadi 33%. Nah, ini merupakan fitur quick chat untuk menanyakan apakah produk ini masih tersedia. Ini misclick-nya 6% dan sukses rate-nya itu adalah 100%. Dan ini merupakan rating yang diberikan yaitu untuk 6 partisipan sebanyak 55 itu memilih sangat mudah karena berarti ini tuh berhasil gitu. Oke, kemudian ini adalah rating lagi untuk tas seberapa mudah untuk menyelesaikan tugas pada prototipe ini, yaitu 5 partisipan itu memilih 5 semangat mudah dan satu partisipan memilih yang keempat atau mudah.
Kemudian rating lagi untuk menanyakan apakah navigasi menuju room chat mudah dipahami. 5 dari 6 partisipan memilih sangat mudah, satu dari 6 partisipan memilih mudah. Nah, ini merupakan hasil wawancara user testing melalui Zoom online oleh rekan saya bernama Ziad. Itu menurut dia navigasinya itu intuitif. Dia ini mengonfirmasi bahwa alur aplikasinya sudah sangat jelas. Tick action bar yang ada di bagian bawah ini berhasil membuat tombol chat langsung terlihat tanpa harus nge-scroll. Terus yang kedua, validasi solusi hambatan bahasanya. Jadi fitur terjemahan itu divalidasi sebagai fitur yang krusial untuk marketplace skala global. Kemudian yang ketiga, penerimaan terhadap quick chat. Fitur itu sangat membantu komunikasi yang to the point. Tapi diharapkannya itu uh, template teksnya itu ditambah gitu karena yang saya buat di prototype itu masih sangat terbatas. Oke, kemudian temuan negatifnya yaitu navigasi. Perubahan letak uh, oh sorry ini maksudnya temuan positif. Jadi itu navigasinya itu perubahan letak tombol chat menjadi fix di bawah terbukti berhasil. Miss click rate pada saat navigasi ulang pesan sangat rendah yaitu 6,3%. Kemudian yang kognitifnya tuh fitur quick chat tuh sangat intuitif yaitu pengguna langsung paham cara kerjanya tanpa panduan tambahan. Nah, temuan negatifnya ini merupakan heat map yang ada di salah satu fitur yaitu yang ada di fitur translate. Terdapat misclick rate sebesar 33% pada tas 4 yaitu translate. Nah, analisis itu meskipun sukses rate-nya 100%, tingginya misklik menunjukkan adanya sedikit kebingungan di awal saat mencari icon translate di dalam bubble chat. Jadi itu harus mungkin bisa dibuat lebih besar gitu. Ini severity ratingnya itu minor. Oke, kemudian pengelompokan usability issue. Isu yang pertama yaitu visibility atau findability. Semuanya itu adalah terdapat misclick rate sebesar 33,3% pada tas menerjemahkan pesan. Hal ini tuh menunjukkan kalau icon translate tuh kurang menonjol atau sulit ditemukan pada pandangan pertama. Severity-nya minor. Isu yang kedua itu adalah error prevention. Terdapat misclick rate 25% saat mengakses tombol chat di halaman detail produk. Menandakan masih ada sedikit distraksi visual saat mencari tombol tindakan. Severity-nya itu minor. Isu yang ketiga itu adalah flexibility. Jadi berdasarkan wawancara kualitatif bersama Ziad, variasi kalimat pada smart chat templates atau chat itu dirasa masih kurang untuk uh, mencakup berbagai skenario pertanyaan gitu. Nah, kemudian ini jenis UX goals-nya dan hubungan dengan temuannya. Yang pertama adalah effectiveness tercapai tercapai yaitu 100% peserta menyelesaikan seluruh tugas tanpa kegagalan. Lalu yang kedua efisiensi tercapai rata-ratanya tuh waktu pengerjaan sangat cepat kurang lebih 119 detik untuk seluruh alur memenuhi target di bawah 120 detik. Kemudian learnability itu tercapai. Pengguna tuh langsung memahami cara menggunakan quick chat dan translate tanpa panduan. Divalidasi dengan skor 5/5. Lalu error prevention sebagian tercapai. Tas terselesaikan, namun elemen UI seperti icon terjemahan masih memicu misklik di atas target dari 30%. Satisfaction itu tercapai, pengguna merasa terbantu dan alur navigasinya jelas. Dibuktikan dengan opinion scale rata-rata 4,8 hingga 5 dari 5. Nah, rekomendasi perbaikan yaitu penambahan variasi smart templates. Ini merupakan insight dari wawancara yang saya lakukan bersama dia, yaitu memperbanyak opsi quick chat. Misalkan kayak penawaran harga, terus estimasi waktu pengiriman akun, atau permintaan garansi. Supaya mencakup lebih banyak skenario transaksi pengguna. Kemudian peningkatan visibilitas icon translate. Jadi mengingat adanya misclick rate sebesar 33% pada task translate, ukuran target klik icon translate di dalam ruang obrolan itu perlu diperbesar atau bisa diberikan label teks bantuan gitu. Kemudian yang terakhir, penambahan feedback status penjual. Jadi memberikan indikator online atau waktu respons rata-rata agar pembeli tahu kapan mereka akan mendapatkan balasan. Nah, refleksi dan kesimpulan. Jadi uh, problemnya itu tertangani. Hambatan bahasa dan accent flip itu berhasil diatasi. Kemudian uh, tercap
pencapaian UX goals itu tercapai. Effectiveness, efficiency, learnability, satisfaction, dan skor kepuasannya tuh nyaris sempurna. Sebagiannya tuh yang tercapai adalah error prevention, jadi masih ada misclick rate sebesar 33%. Kemudian insight design thinking. Nah, empati adalah kunci, yaitu mempelajari design thinking itu menyadari saya bahwa asumsi desainer itu seringkali berbeda dengan mental dari model pengguna nyata. Jadi solusi yang dirasa udah jelas, seperti meletakkan icon translate, ternyata tetap membutuhkan validasi langsung dari user untuk mengetahui letak kekurangannya. Next steps-nya itu adalah perbaikan UI seperti memperbesar area klik atau menambahkan label icon translate untuk menekan angka misclick. Kemudian menambahkan variasi dari smart template chat atau quick chat. Nah, ini merupakan lampiran dari pengerjaan saya dari LKP 1 hingga LKP akhir, link Figma, link prototype, link Figjam, dan Google Drive sebagai bukti dari hasil wawancara user testing. Mungkin sekian saja uh, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.